Zaman modern, zaman semuanya lebih canggih, jadi cerdas lah dalam menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Rizky Yudo, dan kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang lagi hits, ya, tentang orang yang dituduh sebagai pecandu narkoba, ya, setelah mengkritik di media sosialnya dia. Gue yakin lo juga udah pada tahu, tapi gue nggak akan bahas ke sisi konteks kritiknya. Kita nggak akan bahas ke sisi konteks kritiknya, ya. Enggak sih. Tapi apa yang terjadi dengan fenomena ini gitu loh. Apa yang terjadi di internet dengan adanya orang yang mengkritik terus tiba-tiba viral, ya, tersebar kemana-mana. Lalu bagaimana respon orang di internet gitu. Ini yang menarik. Yang pertama, yang paling clear kelihatan kalau lu buka YouTube, kalau lu buka mungkin trending, ya, atau sempat muncul di beberapa kali suggestion video lu, ada reuploader, ya. Reuploader ya orang yang kerjaannya cuma nge-reupload aja, tapi dengan konten yang sebenarnya ada dari tempat lain, ya. Sering kelihatan, ya, kayak misalkan pakai Google Voice gitu, ya. Iya. Atau dia nge-capture video orang lain, atau dia cuma gambar-gambar doang. Memang plek-plekan berita kan ditaruh dan seterusnya. Ya, jadi reuploader itu salah satu warga internet yang mengambil keuntungan dari sebuah fenomena, ya. Termasuk kasusnya Bintang Emon ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Yang kedua mungkin ini kali ya. Orang-orang yang ngebikin berita itu naik gitu. Apa sih ya namanya kayak gitu lah pokoknya. Ya. Mau bazar ya, siapapun itulah ya. Bazar jualan dong. Mau bazar siapapun itulah ya. Intinya nggak mungkin kan ada berita yang tiba-tiba langsung naik hits gitu kalau nggak ada orang yang langsung gitu apa sih bahasanya? Ya, ngolah ya, terus gitu lah ya. dinaikin di lalala segala macam gitu sampai akhirnya sampai tuh ke netizen. Akhirnya netizen tuh yang nge-repost terus ya tadi sama kayak konteks nomor 1 nge-upload ulang segala macam. Iya. Itu kali. Jadi buzzer ini ya seperti kita tahu, ya, jadi di ranah sosial politik itu memang ada buzzernya gitu, baik yang pro pemerintah maupun yang kontra pemerintah, baik yang pro A maupun yang kontra A gitu. Nah, sebenarnya kalau bicara buzzer politik itu kan dia bisa aja yang kontra, tapi yang pro juga gitu. Ada kemungkinan sama-sama ngambil keuntungan gitu. Nah, ini yang fenomena ini yang sebenarnya perlu kita cermati. Jangan sampai teman-teman segitu gampangnya mengambil informasi hanya dari sekedar kabar burung, kabar viral, ini lagi nyebar nih gitu. Oh, ini orangnya pemerintah nih gitu. Ya kan kita juga nggak tahu faktanya kayak gimana gitu, karena bisa jadi juga itu orang yang nggak suka bisa jadi maksudnya itu orang yang nggak suka sama pemerintah bikin orang supaya nggak suka sama pemerintah. Nah, gimana itu bahasanya? Atau memang bisa jadi itu pemerintah, atau memang bisa jadi teman-teman yang iseng doang gitu. Itu kita nggak tahu siapa dia gitu. Nah, ini berkaitan sama yang poin ketiga. Jadi ada unsur ketiga yang sebenarnya mengambil keuntungan dari sebuah kasus yang lagi viral, yaitu orang-orang yang pansos. Kayak kita, kayak kita nggak sih? Ya, jadi yang pansos ini salah satunya yang memang clear banget kelihatan, ya, paling jelas politisi lah. Ya, mungkin karena konteks yang dibicarakannya ini kali ya, nyangkut ke sana gitu, area sosial politik gitu. Jadi ya pas yang cari panggung ya orang-orang yang menaiki panggung itu gitu. Nah, ini yang sebenarnya nggak sehat gitu. Jadi seorang politisi mengambil keuntungan dengan dia bikin isu. Seorang politisi mengambil keuntungan dengan dia menunggangi isu. Jadi ya gimana berbangsa kita bisa sehat gitu. Politisinya aja kerjaannya kayak gitu, main isu doang, nunggangin isu doang. Walaupun nggak semuanya. Ya, betul. Gitu. Jadi di garis bawah ya, memang walaupun nggak semuanya yang seperti, tapi ada aja yang seperti itu. Mungkin ya. Nggak bisa bilang mungkin sih, karena pasti ada. Gitu. Ya, ini yang nonton ini mungkin juga ada yang pernah melakukan hal itu gitu. Nah, jadi intinya di sini gue sama istri gue nggak cuma sekedar mau
muncul ke permukaan terus tiba-tiba ngomongin bintang Emon enggak gitu Cari ya. viewer nggak cuma Cari gitu. viewer iya. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah gue pengen ngasih tahu ke lu semua yang lagi nonton hari ini bahwa sebenarnya kita harus hati-hati dengan konten yang sedang viral. Karena apa? Karena bisa jadi di situ banyak sekali seludupan-seludupan yang berbahaya gitu. Hal-hal yang sebenarnya hanya untuk keuntungan pribadi orang-orang tertentu gitu. Dan yang dirugikan banyak orang. Kita ruginya apa coba? Buang-buang waktu kan? Sekitar ratusan ribu orang yang nonton video-video re-uploader, terus yang nge-like juga puluhan ribu, itu orang-orang yang buang-buang waktu menurut gue. Pertama dia nonton video yang di-upload bukan dari channel yang punya, ya kan? Terus yang kedua, banyak pihak yang dirugikan, terutama yang punya konten, diambil tanpa izin gitu ya, terus diduplikasi segala macam. Jadi bagi gue, stoplah untuk teman-teman yang masih ngelakuin hal kayak gitu. Karena apa? Dampaknya melebar gitu loh, ya kan? Yang harusnya lu bisa bikin konten sehat, tapi lu malah justru menunggangi sebuah isu dan mengambil keuntungan dari isu itu, kayak gitu. Kalau aku sih justru mikirnya gini ya, maksudnya mungkin si pembuat ini pun tidak akan membuat jika tidak ada yang menonton. Untuk teman-teman semua di sana ya, mulailah coba menonton apa tuh, kan sekarang TV udah jarang ya, banyaknya orang-orang tuh penonton di YouTube. Jadi, nonton channel kita gitu lah ya. Banyaklah nonton channel kita aja. Yang saya nonton channel-channel memang, soalnya banyak juga maksudnya YouTuber terus vlogger yang memang informatif, terus banyak ilmu yang bisa kita ambil dari sana, hal-hal baru kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi kalau tidak ada yang menonton, dia tidak akan membuat gitu. Betul sih, masuk akal sih. Kalau menurut aku pribadi. Jadi sama halnya kayak kemarin kejadian, kalau tidak ada yang maksudnya ya nanti kita akan mungkin nanti kita akan buat video ini kayak kemarin kita mengurus administrasi kan. Ada calo, ada yang nawarin calo, terus kenapa ya di zaman yang sebenarnya sudah mudah kayak gini tapi masih ada calo berkas ya. Calo berkas atau apa segala macam. Karena kemarin kita sempat ngurus administrasi tapi entah kapan mau dibahas di video atau enggak. Kalau tidak ada yang apa ya membutuhkan calo atau menggunakan jasa calo, tidak mungkin masih ada lagi gitu si calonya. Karena nggak ada pasar ya. Iya pasti kayak gitu kan. Nah jadi kembali lagi sih ke teman-teman semuanya yang ini kan udah zaman modern, zaman semuanya lebih canggih. Jadi cerdaslah dalam menonton, bukan cuma si pembuat aja gitu. Jadi kita bikin si pembuat itu tidak ada yang menonton sampai akhirnya dia tidak membuat lagi gitu. Oke. Itu aja dulu dari obrolan kasur kita kali ini. Semoga ada yang bisa diambil apa ya? Semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Oke, jangan lupa di-subscribe di sini dan kalau ada yang mau nonton video baru dan video-video rekomendasi kalian bisa di bawah kita nih. Jangan lupa like dan komen kira-kira kita bahas apa lagi di obrolan kasur ya nggak sih? Kayak banyak aja yang nonton. Pokoknya kira-kira ada video apa sih yang enaknya kita bahas gitu. Ya, subscribe jangan lupa.